Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Selamat beraktivitas teman-teman. Di video ini kita akan beraktivitas apapun yang ada di rumah transmigrasi. Kegiatan kita random teman-teman. Di antaranya di sini teman-teman kita akan panen kembang turi melak-melak ya teman-teman. Nah ini kembang turinya tuh udah banyak banget buahnya, kembang turi, bunganya ya teman-teman, bunganya ini sudah melok-melok, sudah apa namanya, apa ya teman-teman, saya tuh nggak tahu sih. Cantik banget ini warnanya dan saatnya untuk dipetik. Dan kemarin sempet kita tinggal keluar itu kayaknya belum ada teman-teman, dan pulang-pulang tuh merah-merah banyak banget, sudah mulai tua-tua. Kayaknya ini aku telah deh teman-teman panennya ya, ini udah mulai mekar dan udah mulai layu. Dan rencananya teman-teman kembang turi ini tuh mau dibikin bakwan teman-teman, karena kemarin saya sempet bikin bakwan kembang turi dan kebetulan si Juan Adinata Alfarisi ketagihan lagi teman-teman, dan kali ini saya mau bikin lagi yang kedua kalinya teman-teman, karena kemarin-kemarin kembang turi itu kita masak urap-urap, kita oseng, kita bikin kulupan kayak gitu ya. Dan karena kali ini tuh bunganya lebih banyak, kayaknya dioseng terus ya bosan. Aku pengen punya ide sesuatu yang berubah dari sebelum-sebelumnya ya teman-teman, yang menarik. Salah satunya adalah dibikin bakwan kembang turi. Nah ini dia teman-teman, kembang turinya itu udah mulai tua ya, jadi merekahnya itu sudah mulai layu. Dan sampai-sampai ini pohonnya pun saya pentelungin ya teman-teman, saya tarik dari atas karena banyak banget buahnya itu yang di pucuk-pucuknya, yang di batang bawahnya itu sudah hampir habis ya teman-teman. Dan kalau saya hayati ya teman-teman, kemarin ini kan habis hujan terus dan kali ini udah mulai panas, jadi barulah keluar bunga-bunganya. Dan cepet banget ternyata ya, ini kembang turinya tuh besarnya cepet banget, tahu-tahu udah tinggi aja ya, sampai-sampai manjat, nantinya pun agak sulit karena memang sudah begitu tinggi sekali. Dan ini masih banyak sebenarnya, tapi ini aku metiknya udah cukup. Nanti kalau ada tetangga yang mau ya boleh silahkan ngambil aja gitu ya. Tapi kebanyakan di sini orang-orang tuh banyak yang nggak suka gitu ya teman-teman. Sebenarnya ada, cuman mungkin malu bagaimana. Kemarin ada saya tawarin gitu, katanya nggak pernah gitu ya, sudah mungkin nggak doyan atau belum pernah ya, mungkin nggak berani gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya hampir semua sayur-sayur tuh udahlah, apa pun langsung saya masak gitu ya teman-teman. Dan sekalipun kalau saya tuh udah bosen di gini kan, di gitu kan, pasti saya selalu mencoba hal-hal yang baru gitu ya teman-teman. Salah satunya mau dibikin bakwan. Dan ini pun bunga-bunganya sudah mulai banyak yang mau keluar lagi teman-teman, tapi masih kuncup-kuncup kecil-kecil gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan beraktivitas di belakang rumah ya. Keesokan harinya ya teman-teman, dan kemarin saya panennya tuh di sore hari dan ini pagi harinya. Jadi memang saya rencanakan dibikin bakwan pagi hari buat sarapan teman-teman. Nah pagi hari di sini tuh hawanya dingin banget karena sih katanya sudah mendekati kemarau teman-teman. Jadi pagi-pagi tuh udah mulai dingin banget, airnya tuh kayak es banget ya teman-teman. Dan banyak banget embun-embun ya teman-teman. Ini adalah embun yang berjatuhan di daun-daun.
Tapi sebelumnya di sini kita akan buangin dulu putik-putiknya ya teman-teman yang buat pahit-pahit. Jadi mungkin kalau kembang turi masih terasa pahit, mungkin putiknya itu masih tersisa atau tertinggal. Jadi yang membuat pahit ya itu tadi ya teman-teman, putiknya. Dulu waktu aku kecil masih ingat banget, setiap mama masak kayak gini aku selalu nolak karena alasannya pahit. Dan kelama-kelamaan rasanya nggak pahit, mungkin waktu itu mama belum tahu ya bikinnya ada putiknya yang tertinggal atau gimana, mungkin nyucinya kurang bersih ya teman-teman. Dan kali ini harus benar-benar bersih, mungkin kalau ada yang tertinggal di bunga-bunganya itu harus dicuci dengan benar-benar bersih. Dan kali ini teman-teman, kembang turinya tuh mau saya rebus dulu karena nanti mau dibikin kulup-kulup juga. Jadi mau bagi dua ya, mau dibikin kulupan sama mau dibikin bakwan nih. Nah, di sini aku tambahin rebusan daun ubi jalar teman-teman. Dan daun ubi jalar di sini tuh lembut banget, jadi aku nggak pernah bosen nih masak daun ubi jalar gitu ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau mau bikin bakwan turi teman-teman itu nggak harus mesti dialup-alupin seperti ini, bisa juga langsung atau bisa juga dialup-alupin dulu. Terserah teman-teman mau yang mana dulu, yang lebih simpel atau yang harus seribet seperti ini dialup-alupin dulu. Karena kebetulan aku tuh mau bikin kulupan, jadi ya udah sekalian kita alupin. Tadi warnanya pink ya teman-teman, setelah direbus warnanya jadi berubah ungu seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Nah kayak gini. Jadi kembang turi ini kalau dibikin bakwan itu menurut aku rasanya kayak jamur gitu ya teman-teman. Nah ini dia kembang turinya. Ini bisa teman-teman potong-potong atau bisa diutuhin aja sesuai selera teman-teman ya. Jadi kalau kita hidup di alas, di hutan kayak gini teman-teman, semua sayuran tuh harus bisa kita olah menjadi makanan yang terlezat gitu ya teman-teman. Kalau diginikan bosan, digitukan bosan, kita harus gonta-ganti biar nggak bosan gitu ya teman-teman. Dan kali ini teman-teman, kembang turinya ini nggak saya potong-potong karena udah saya rebus ya. Tapi biasanya kalau nggak saya rebus dulu itu saya potong-potong, sama seperti kita mau bikin bakwan pada umumnya ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah saya bumbuin semuanya, langsung aja akan kita goreng. Jadi bumbunya sama sih kayak kita bikin bakwan gitu ya teman-teman. Hanya saja ini tadi kembang turinya kita alup-alupin dulu. Pas di awal memang rasanya kayak agak pahit teman-teman, tapi pas di akhir itu rasanya manis. Tapi setelah dingin teman-teman, bakwannya itu kerasa lebih manis di batang di ujungnya itu teman-teman, di icu-icunya itu batangnya ya teman-teman. Nah ini dia. Oh ya teman-teman, barangkali teman-teman di sini pernah bikin olahan kembang turi apa ya, yang berbeda dari ditumis, dari diurap, dari dikulup, dari dibakwan. Mungkin teman-teman bisa kasih nih tips buat aku karena di sini tuh kembang turi kita banyak banget teman-teman. Dan alhamdulillah senang banget ya teman-teman, ayam kita itu sudah netes. Alhamdulillah jumlahnya itu ada 13 teman-teman. Rasanya senang banget ya. Nah ini dia kembang turinya udah jadi, dan ini kembang turinya tuh saya alup-alupin. Jadi ini tadi teksturnya agak gosong teman-teman. Tapi beneran ini tuh enak banget teman-teman, sekalipun penampilannya ini nggak berjaji ya teman-teman, tapi enak banget. Oh ya teman-teman, di sini aku lebih suka tuh makan kembang turi itu pakai tisu teman-teman, karena kalau pakai tisu tuh sambil diremes-remes minyaknya tuh sambil ngeresap di tisunya. Dan karena aku juga tuh sebenarnya suka banget bakwan itu yang agak basah. Nah ini aku bikin lagi keesokan harinya teman-teman, ini kembang turi yang nggak direbus dulu ya, jadi langsung. Itu menurut aku lebih enak sih, krenyes-krenyes gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita bikin bakwan kembang turi, kita akan beraktivitas di bagian belakang teman-teman. Rencananya di sini saya mau lihat perkembangan tanaman saya teman-teman, karena saya jarang banget ke belakang. Biasanya Pak Joko aja yang ke belakang, dan saya juga nggak sempet ngambil dokumentasi ya teman-teman, karena lebih fokus di rumah. Kadang-kadang ya banyak pekerjaan, cucian apapun menumpuk. Dan kali ini teman-teman kita mau panen bawang merah. Dan kebetulan bawang merahnya ini jelek-jelek banget teman-teman, gagal panen ya. Tapi alhamdulillah masih bisa dipanen.
Ini ceritanya kemarin tuh diinjek-injek sama si ayam pas kita keluar teman-teman. Dan setelah diinjek-injek daunnya itu kan layu, terus pas itu hujan terus busuk, terus sampai-sampai kayak gini teman-teman. Ini udah kering dan hampir seminggu ini udah panas dan kayaknya dia tuh mati segan, hidup pun tak mau. Ya udah kita panen aja teman-teman. Kita bikin bumbu di dapur ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman. Kali ini bawang merahnya lebih kecil-kecil dari yang kemarin. Karena juga nggak terlalu kita pantau sih ya teman-teman. Nggak kita rawat. Oh ya teman-teman, sebelumnya di sini aku mau nanya nih. Ini tuh ada jamur di belakang kebun itu banyak banget kayak gini teman-teman. Kira-kira ini bisa dikonsumsi nggak sih teman-teman? Kalau untuk aromanya tuh kayak mirip jamur elot gitu ya teman-teman. Tapi untuk teksturnya tuh agak ya kayak elot gitu. Cuman bentuknya kayak jamur barat, tapi ini bukan jamur barat teman-teman. Kira-kira bisa dikonsumsi enggak teman-teman? Bisa dong kasih apa namanya jawaban ya. Nah kita lanjut lagi di bawang merah teman-teman. Ini sayang banget ya bawangnya sebenarnya masih bisa untuk berkembang. Dan karena daunnya itu udah layu, mungkin tanahnya ini udah nggak subur ya teman-teman. Mungkin udah kita tanam kemarin habis kita tanamin jagung ya. Habis itu belum diolah lagi. Jadinya jelek nih bawang merahnya. Tapi ya alhamdulillah jadilah bisa buat bumbu-bumbu dapur ya teman-teman. Dan tanahnya ini udah beneran kering banget. Padahal pas pertama-pertama kita tanam ya teman-teman, di sini subur banget sampai kayak gendut-gendut banget gitu ya. Sampai-sampai saya tuh rajin banget bersihin rumput-rumputnya yang ada di deket bawang merah gitu ya teman-teman. Tapi pas sudah sibuk di belakang di dapur ya, ini udah nggak kerawat lagi dan ya seperti ini teman-teman. Nih, ini yang masih utuh, masih agak muda nggak saya panen ya. Kayaknya masih ada kesempatan untuk berkembang gitu ya teman-teman. Tapi kali ini yang daunnya sudah mengering, bahkan nggak ada daunnya seperti ini teman-teman nih. Ini karena kemarin diinjek-injek ayam ya. Sayang banget masih kecil, udah nggak bisa berkembang lagi dan salah satunya solusinya akan kita panen. Ini karena tanahnya kering banget teman-teman. Di sini sehari panasnya nyeter gitu ya teman-teman. Tanahnya cepet banget keringnya pokoknya. Apalagi kalau seminggu ya teman-teman nggak tahu kayak apa. Nah ini dia teman-teman banyak banget kan bawang kita yang rusak. Ini kita nanam satu ulutan. Dan ya seperti ini ya teman-teman. Pasti kita akan menjumpai hal-hal yang seperti ini kalau jadi petani gitu ya teman-teman. Oke selesai kita panen. Kali ini aku disediakan dengan bawang merah, tapi di sini aku dibahagiakan dengan cabai kita teman-teman nih. Cabai yang Indofus sih katanya ya. Yang runcing-runcing kecil tirus. Ya teman-teman, ini sudah mulai berbuah lebat dan bunganya pun banyak banget. Tapi katanya kalau daunnya kayak gini katanya kena virus ya teman-teman. Bisa dong teman-teman kasih saran buat kita. Jadi daun-daunnya tuh banyak kayak kuning-kuning gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah buahnya ini sudah gendut-gendut dan bunganya tuh pun banyak-banyak. Banyak yang bunganya sudah banyak yang menongol ya teman-teman. Tapi ini cabenya masih muda. Nah ini dia teman-teman. Ini padahal kemarin benihnya tuh kecil banget teman-teman. Pas kita tanam alhamdulillah ternyata besar-besar, mungkin tanahnya subur ya teman-teman. Oh ya ternyata bawang merahku masih ada sebagian yang belum saya ambil. Nah ini saya ambil aja ya. Biar nanti yang ada daunnya saya ambil ini untuk bikin bakwan lagi teman-teman. Rencananya mau bikin bakwan apa namanya? Bakwan turi karena Farisnya tuh kalau masih pertama tuh lagi seneng-senengnya besok bikin lagi kayak gitu ya teman-teman. Tapi nanti kalau udah berulang kali udah bosen udah puas janganlah ganti yang lain biasanya kayak gitu teman-teman. Dan ini dia teman-teman nih bawang merahnya kerdil ya, banyak rumputnya sih jadinya nggak bisa tumbuh dengan bagus dan tanahnya kering banget, nggak pernah disiram. Hanya mengandalkan hujan, kadang pun yang nyiram Pak Joko ya. Kalau saya ini udah nggak ini banget teman-teman, nggak telaten. Dan ini dia hasil panenannya, lumayan ya teman-teman kalau dibikin
bumbu dapur ini mungkin bisa 1 mingguan lebih ya, atau 2 minggu, karena lumayan banyak. Dan ini nanti daunnya saya ambilin bikin bakwan. Dan teman-teman, keesokan harinya kita di sini mau bersihkan gulutan. Kita mau panen rumput. Kok panen rumput sih? Iya teman-teman. Karena kemarin tuh di sini ada kacang tanah dan nggak keurus juga karena Pak Joko udah males banget. Yang kemarin banyak gulutan itu dirubung sama si tikus. Jadi kayak udah nggak ada semangat lagi untuk ngurusin si kacang ini, jadi dibiarin aja. Dan aku pun nggak sempet banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman kacangnya, kacang tanahnya banyak banget yang sudah dimakan rumput. Dan di sini pun lebih banyak rumputnya ketimbang kacang tanahnya teman-teman. Tapi jadilah nanti dikit-dikit biar bisa kita rebus ya. Mungkin cukuplah nanti 1 kali rebusan ya teman-teman. Ini tuh banyak banget dimakan tikus, salah satunya ini teman-teman. Aduh, ini gagal lagi teman-teman. Mungkin kurang telaten aja dan kurang rajin aja ya teman-teman. Jadinya belum berhasil. Mungkin kalau udah telaten, betah, rajin gitu ya, insya Allah mungkin bakal panen. Dan 1 kali cabutan teman-teman isinya tuh cuman ada yang 5, 2 gitu ya teman-teman. Nah ini dia hasil panennya kita. Ini yang berisi, yang lainnya tuh udah nggak ada isinya teman-teman. Tapi ini terbilang udah tua-tua banget. Dan ya udah tua-tua banget ya teman-teman, udah mentes-mentes banget. Nah ini dia hasil panenan kita, dapat segini aja teman-teman. Ini 2 gulutan, yang lainnya dimakan tikus. Dan ini pas banget untuk 1 kali rebusan. Nah ini Joan Adinataku udah pulang sekolah. Oke teman-teman, segitu aja ya aktivitas kita sehari-hari di rumah transmigrasi. Dan semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.